Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama amma ba'd. Alhamdulillah, dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan kembali membaca tafsir dari surah Al-Muddathir. Pada pertemuan yang lalu kita baca ayat ke-31 yang mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang neraka Sakor yang dijaga oleh 19 malaikat, yang mana jumlah 19 ini menjadi ujian bagi ahlul kitab. Itu menjadi ujian bagi mereka karena ternyata di dalam Alkitabnya mereka, Taurat dan Injil, jumlah 19 itu disebutkan di dalam kitab mereka. Wallahualam kalau sekarang ya, tapi yang jelas di dalam kitab-kitab mereka terdahulu, jumlah 19 malaikat yang menjadi penjaga neraka itu jumlahnya tertera di dalam kitab Taurat dan kitab Injilnya mereka. Sehingga itu jadi ujian. Kalau mereka benar-benar mengimani apa yang ada dalam kitab Taurat dan Injil, mereka pun pasti akan membenarkan apa yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Oh, sama jumlahnya rupanya. Berarti kitab Taurat, Injil, dan Al-Quran ini sama-sama turun dari langit. Begitu. Kemudian ini jadi bahan olok-olok juga, bahan ejekan oleh orang-orang kafir Quraisy, diantaranya Abu Jahal. Abu Jahal bilang, kalau jumlah malaikat itu hanya 19, kalau begitu kita bisa keroyok katanya. Ya, satu malaikat kita 10. Nah, kemudian nanti setelah kita keroyok, kita habisin, baru kita keluar dari neraka. Jadi kebiasaan dari orang-orang kafir ini sering mengolok-olok, mengejek, menghina ayat-ayat Al-Quran dan menjadikan bahan candaan. Itu juga terjadi di kalangan kaum muslimin zaman sekarang. Ya, tak jarang kita dengar ucapan-ucapan, bahkan saya dengar langsung ucapan yang mengatakan begini, kita di neraka nanti kan rame-rame, nggak kesepian kan? Nggak apa-apa itu katanya. Subhanallah. Ya, kita ajak dia untuk sholat dan kita ingatkan dengan neraka karena memang masih ada hubungan saudara sama kita. Kita ingatkan. Kemudian dia katakan di neraka nanti kan rame kan? Nggak apa-apa itu katanya. La haula wala quwwata illa billah. Itu Abu Jahal. Ada lagi yang lebih parah dari Abu Jahal, itu salah satu orang kafir. Dia mengatakan, gini aja, dia merasa fisiknya kuat. Dia katakan, nanti itu kan jumlah malaikat penjaga neraka ada 19. Sama saya 17. Saya sendiri, saya lawan 17 malaikat itu. Nah, kalian sisanya, katanya. Kemudian kalau malaikat itu sudah kita habisin, baru kita keluar dari neraka. Intinya jadi bahan ejekan oleh mereka. Dan biasa ya, orang-orang beriman itu diejek. Bahkan jangankan kita manusia yang diejek, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka saja pun diejek dan dihina. Enggak jarang Allah Subhanahu wa taala dihina oleh orang-orang kafir. Nah, kemudian dijelaskan di akhir ayat bahwasanya tidak ada yang mengetahui jumlah tentara Rabbmu. Kita sampaikan itu ayat hadisnya
attatis sama wa huqqalaha an ta'itta. Langit itu sudah merasa sesak. Jadi langit itu kan makhluk Allah. Dia bisa merasakan sesak juga, dan memang pantas langit itu merasa sesak. Kenapa? Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada satu jengkal pun, tidak ada di situ maudhi'u qadamin, tidak ada setapak, melainkan pokoknya jarak yang sangat kecil, melainkan di situ ada malaikat yang sedang sujud atau malaikat yang sedang berdiri. Jadi malaikat Allah Subhanahu wa taala jumlahnya sangat banyak sekali. Bahkan di dalam hadis ketika Allah berfirman wal baitil ma'mur, demi rumah yang ma'mur, yang dimaksudkan di situ adalah rumah yang tepat berada di atas Ka'bah, itu rumahnya selalu ramai. Para malaikat selalu sholat di situ. 70.000 malaikat sholat di situ setiap hari. Kemudian setelah mereka melaksanakan sholat di situ, maka mereka pergi keluar dari rumah yang makmur itu, dan masuklah 70.000 malaikat yang baru. Demikian setiap hari sampai tegaknya hari kiamat. Maka dari situ tidak bisa kita hitung jumlah malaikat Allah Subhanahu wa taala, sangat banyak sekali jumlahnya. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat ke-32, kalla wal qamar wal laili id adbar was subhi idza asfar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sekali-kali tidak seperti yang kalian duga, tidak seperti yang kalian kira malaikat itu bisa dikeroyok dengan jumlah yang seperti itu. Karena kita tahu sendiri bagaimana kekuatan malaikat Allah Subhanahu wa taala, ya. Malaikat Allah Subhanahu wa taala kekuatannya sudah kita ketahui. Bagaimana dia bisa mengangkat sekejap mata, sekedip mata, bisa mengangkat istana Ratu Bilqis. Kemudian malaikat Allah Subhanahu wa taala itu yang dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika turun surah Al-Muddatsir ini, ya, ketika ada yang memanggil Nabi Muhammad SAW, dilihat kanan kiri nggak ada. Ini suara dari mana? Pas lihat ke langit, ternyata langit itu sudah penuh dengan tubuhnya malaikat Jibril alaihi salam. Walahu sittu mi'ati janah. Dan malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Satu sayapnya saja itu bisa mengangkat negara kaum Nabi Lut yang melakukan dosa liwat. Liwat itu dosa homoseksual. Ya, diangkat hanya dengan ujung daripada satu sayapnya. Jadi dari sini kita tahu bahwasanya tidak seperti yang kalian praduga. Wal qamar, demi bulan. Di sini Allah bersumpah demi bulan. Wal laili id adbar, dan demi malam ketika dia adbaro. Adbaro itu artinya berpaling. Walla zahaba artinya pergi. Di sini Allah bersumpah demi bulan, kemudian bersumpah demi malam apabila malam itu akan pergi, berarti berganti siang. Was-subhi idza asfar, dan demi waktu subuh apabila mulai terang. Waktu subuh apabila mulai terang. Innaha la ihdal kubar. Innaha artinya sesungguhnya dia, domir haknya dia yang dimaksud di sini. Siapa yang sedang kita ceritakan? Apa yang sedang kita bahas? Neraka Sakor. Sesungguhnya dia, maksudnya neraka Sakor, la ihdal kubar, sungguh salah satu di antara kubar. Apa itu kubar? Kubar itu jamak daripada kubro. Kubro itu artinya adalah yang paling besar, bentuk muannats dari akbar. Kabir artinya yang besar, akbar yang paling besar atau yang teramat besar. Kubro artinya sama seperti akbar, ya. Maka sesungguhnya neraka Sakor itu merupakan salah satu musibah atau bencana yang paling besar. Karena
yang sudah kita ketahui di dalam ayat ini juga di surah Al-Muddathir, sifat daripada neraka Sakor itu sudah dijelaskan. Ada yang ingat bagaimana Allah mensifati neraka Sakor? Lawahatul lil bashar, menggosongkan kulit. Itu salah satu sifat daripada neraka Sakor. Ada di ayat yang sebelumnya. Lawahatul lil bashar. Kemudian di antara sifatnya la tubqi wala tadar. Tidak menyisakan, tidak membiarkan. Maksudnya tidak ada yang tersisa dari tubuh manusia, baik dari bulunya, kulitnya, rambutnya, tulangnya, dagingnya, darahnya, semuanya dilahap oleh neraka Sakor. Makanya dikatakan dia ini adalah salah satu musibah yang teramat besar. Neraka Sakor musibah yang teramat besar. Nadhiran lil bashar. Neraka nadhiran lil bashar. Nadhir itu artinya sebagai peringatan. Nadhir artinya sebagai peringatan. Lil bashar, li artinya untuk, bashar artinya manusia. Sebagai peringatan untuk manusia. Di sini para ulama, mereka ulama ahli tafsir menjelaskan tentang nadhir. Siapa yang dimaksud dengan nadhir di sini? Pendapat yang pertama, mereka mengatakan yang menjadi peringatan di sini adalah neraka Sakor. Sebagai peringatan bagi manusia. Apa yang sebagai peringatan bagi manusia? Neraka Sakor itu. Makanya kita harus beriman, kita harus bertakwa. Jangan seperti Al-Walid ibn al-Mughirah, sudah Allah kasih kepadanya harta, Allah kasih kepadanya anak yang banyak, Allah kasih kepadanya tanah yang luas, Allah kasih kepadanya anak-anak yang selalu bersama dia, menyertai dia. Kemudian dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka neraka Sakor ini menjadi peringatan bagi dia, bagi manusia secara umum. Ulama yang lainnya mengatakan nadhiran lil bashar, di sini maksudnya nadhir yang menjadi peringatan bagi manusia itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan peringatan kepada manusia, mengajak mereka untuk beriman dan menakut-nakuti mereka dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Liman syaa minkum ayyataqaddama aw yata'akhkhar. Liman syaa artinya bagi siapapun. Syaa, syaa artinya yang ingin, yang hendak. Bagi siapapun yang hendak di antara kalian an yataqaddama aw yata'akhkhar. Bagi siapapun yang ingin di antara kalian ingin maju, yataqaddam artinya maju, yata'akhkhar mundur. Maksudnya neraka Sakor itu menjadi peringatan, atau Nabi Muhammad SAW itu menjadi pengingat bagi siapa yang ingin maju, bagi siapa yang ingin mundur. Maksudnya kata para ulama ahli tafsir, bagi siapa yang maju, maksudnya bagi siapa yang ingin beriman, itu neraka Sakor motivasi untuk semakin beriman. Agar kita tidak dimasukkan ke dalam neraka Sakor, maka kita harus beriman, maju, beramal, maksudnya begitu. Kemudian yata'akhkhar maksudnya mundur, maju, mundur. Silahkan, setelah kamu mendengarkan neraka Sakor, kemudian sifatnya begini dan begini, kemudian ada 19 penjaganya, kemudian begini dan begini disebutkan. Nah, bagi siapa itu peringatan bagi siapa yang hendak, yang ingin di antara kalian ingin maju, ingin mundur, terserah. Yang jelas aku, yakni Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan bahwasanya neraka Sakor itu begitu mengerikan bagi siapa yang maju beriman, atau bagi siapa yang mundur berarti kafir, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi silahkan mau pilih maju, pilih mundur. Di sini kata para ulama ada faedah. Bahwasanya faedahnya di sini manusia itu Allah Subhanahu wa taala berikan kehendak, syaa. Manusia itu tidak ada yang dipaksa. Kita yang mau kajian di sini
hati kita pengen ngaji, tapi tubuh kita nggak bisa bergerak, itu nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Kita ini tidak seperti robot yang mana sudah di setel, sudah dibuat di situ harus begini dan begitu. Tidak, kita ini adalah makhluk Allah yang diberikan kebebasan di dalam memilih. Kita mau beriman, ya udah kita beriman. Kita mau kufur, ya silahkan kufur. Yang jelas ini keterangannya sudah ada. Jadi jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadis, kalau saya tak salah ingat dulu waktu kita belajar ini, Umar bin Al-Khattab sampai kepada beliau berita seseorang yang berdalil dengan maksiatnya. Saya buat maksiat ini, dia berdalil ini udah takdir Allah katanya. Ya, kemudian datang Umar bin Khattab. Siapa itu orangnya? Didatangi sama Umar bin Khattab, diambil pelepah kurma, dihantam kepalanya sampai bocor kepalanya, itu darah kotornya keluar. Baru dikatakan oleh Umar bin Khattab, saya memukulmu ini pun atas takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini Umar ingin mengejek. Maksudnya adalah sekarang kan kita di sini diberikan kebebasan memilih. Kamu ingin bermaksiat atau tidak, itu bebas gitu. Enggak kita ingin melakukan ketaatan tiba-tiba badan kita bergerak sendiri bikin maksiat, kan enggak begitu. Nah, seperti saya juga memukul kamu itu pilihan saya. Saya bisa memukul, saya bisa menahan diri. Begitu. Jadi jangan berdalil dengan sesuatu yang dinamakan dengan takdir, jangan, enggak boleh. Ya, setelah kita bikin maksiat, ini takdir Allah, enggak bisa begitu. Ya, itu pilihan kamu. Jadi kita ini bukan robot yang tidak bisa memilih. Kita ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kebebasan di dalam memilih. Kita diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pada ayat yang ke-38 Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin bima kasabat rohinah. Kullu artinya setiap, nafsin artinya jiwa, bima kasabat terhadap apa yang dia lakukan, rohinah. Rohinah artinya tergadai. Kata para ulama, maksudnya setiap jiwa itu tergadai dengan apa yang dia amalkan. Maksudnya kata para ulama begini, setiap manusia yang lahir di muka bumi ini sebenarnya dia tergadai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana caranya untuk bisa menebus jiwanya agar selamat? Bagaimana agar jiwanya itu dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka? Maka caranya dia harus bayar hutang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang berikan dia nafas, Allah yang berikan dia nyawa, Allah yang berikan dia makanan, Allah yang berikan dia anggota tubuh, Allah yang berikan dia kesenangan dunia. Maka dia harus bayar itu semua. Dengan cara apa? Dengan cara dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau seorang hamba tidak mau membayarnya dengan ibadah, maka dia jiwanya ditahan oleh Allah. Di mana? Di neraka Allah, wal-'iyadzu billah. Maka kita yang dilahirkan di muka bumi ini, kita punya hutang sama Allah Subhanahu wa taala. Segala nikmat nafas yang sekarang kita rasakan itu harus dibayar. Ya, segala nikmat yang kita rasakan dari punya istri yang baik, kemudian punya anak-anak yang soleh dan soleha, kemudian punya harta, bisa makan, bisa minum, dan seterusnya, itu semua harus kita bayar. Yang memberikannya adalah Allah, maka kita harus bayar kepada Allah. Ya, dengan itu kita bisa menebus diri kita sehingga terbebas dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat ke-39 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, illa ashabal yamin, kecuali, illa artinya kecuali, ashaba itu jamak dari sahib, artinya golongan, kecuali golongan yang kanan, yamin. Golongan yang kanan ini mereka jiwanya sudah tidak tergadai lagi.
Maksudnya jiwanya sudah bebas. Kenapa? Golongan kanan itu sudah membayar hutangnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mereka ibadah. Golongan kan nanti pada hari kiamat kita ini ada beberapa golongan. Dijelaskan oleh para ulama di padang mahsyar nanti kita ini ada 3 golongan secara garis besar. Golongan para nabi, para wali-wali Allah, orang-orang siddiqin, syuhada, itu mereka nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam kuburnya itu dalam keadaan telanjang semua. Kemudian setelahnya dikasih pakaian. Enggak lama setelah itu. Dan manusia yang pertama sekali nanti dikasih pakaian di dalam hadis yang sahih adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Sahih. Nabi Ibrahim alaihi salam manusia yang paling pertama diberikan pakaian. Kemudian setelah itu menyusul yang setelahnya para nabi yang lainnya. Kemudian ada golongan yang kedua. Golongan yang kedua ini adalah golongan orang-orang yang beriman tapi berbuat dosa. Bagaimana keadaan mereka? Itulah keadaan mereka secara umum, dibangkitkan dalam keadaan telanjang, belum sunat, tidak pakai pakaian, tidak pakai sendal, ya. Sehingga ketika Rasulullah menyampaikan hadis itu kepada Aisyah tentang manusia dibangkitkan pada hari kiamat burlan buhman hufatan uratan, hurlan buhman, telanjang bulat, kemudian tidak memakai sendal, kemudian belum sunat dan lain sebagainya. Aisyah sambil tutup wajahnya, ya Rasulullah, berarti satu sama lain bisa ngelihat aurat lah, kata Aisyah. Kemudian kata Rasulullah SAW, al-amru asyaddu min dzalik ya Aisyah. Perkaranya itu sangat besar nanti di situ Aisyah, sehingga nggak ada lagi syahwat. Kita kan kalau sudah dalam kondisi yang sangat-sangat menakutkan, udah nggak ada syahwat lagi itu, nggak kepikiran lagi melihat sesuatu aurat itu, nggak kepikiran lagi itu. Ya, ini demikian juga keadaannya pada hari kiamat nanti, karena kondisinya matahari sudah sangat dekat dengan kepala, kemudian dan lain sebagainya. Kemudian golongan yang ketiga yang diseret oleh para malaikat di atas wajahnya, ya, itu golongan orang-orang kafir. Jadi semuanya berjalan di atas kakinya. Kelompok yang ketiga ini diseret oleh para malaikat, khusus keadaannya. Mereka itu adalah orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kelompok Ashabul Yamin. Kenapa Ashabul Yamin dikatakan Ashabul Yamin? Golongan orang-orang yang bagian kanan ada 2 penjelasan atau 3. Yang pertama, Ashabul Yamin itu yang dimaksudkan yang menerima kitab catatan amalnya dengan tangan kanan, dengan yaminnya. Dia menerima kitab catatan amalnya dengan tangan kanannya. Nanti kan ada ketika hari kiamat nanti kan banyak tragedi. Setelah di padang mahsyar, kemudian menunggu datangnya Rabb kita, malaikat dalam keadaan bersof-sof, kemudian itu nggak tahu berapa lama kita berdiri. Ya, berapa puluh ribu tahun atau mungkin berapa ratus ribu tahun, wallahu alam. Kita berdiri menunggu antrian yang sangat-sangat sebentar saja, bahkan di dalam ruangan begini saja itu udah suntuk rasanya, ya, dan sudah merasa sesak, tidak nyaman. Bagaimana lagi keadaannya seperti yang disebutkan matahari sangat dekat, kemudian menunggu Rabb kita. Banyak tragedi setelah itu nanti. Di antaranya tragedi kita akan menerima buku catatan amal. Ada nanti yang menerima dengan tangan kanannya dari arah depan, kemudian ada yang menerima dengan tangan kirinya dari arah belakang, begini, dalam bentuk penghinaan untuk mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dimaksud Ashabul Yamin adalah orang-orang yang menerima buku catatan amalnya dengan tangan kanannya. Ini pertanda orang-orang yang baik. Ya, orang-orang yang seperti ini biasanya mereka itu tidak didebat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hisabnya. Mereka yang menerima kitab catatan amal dengan tangan kanannya, itu mereka fasaufa yuhasabu hisaban yasiro. Mereka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hisab yang yasir. Yasir artinya mudah. Datang hadis menjelaskan tafsir ayat ini. Kan tafsir itu terkadang ayat dengan ayat. Tafsir itu terkadang ayat dengan hadis. Kadang ayat dengan ucapan para ulama.
Begitu. Jadi ayat itu fasaufa yuhasabu hisaban yasira, mereka yang menerima buku dengan tangan kanannya nanti akan dihisab pada hari kiamat dengan hisab yang sangat mudah. Maksudnya adalah manuqishal hisab faqad udzib. Siapa yang nanti ketika dihisab oleh Allah kemudian didebati, maksudnya diperdalam, bukan hanya sekedar diperlihatkan kamu melakukan ini dan ini dan ini. Iya, kenapa lakukan ini? Kenapa begini? Kenapa? Banyak tanya Allah di situ, maka dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi golongan kanan dia nanti dihisab dengan mudah. Dia itu hanya diperlihatkan oleh Allah, bahkan dipasang tirai biar enggak malu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sangat maha baik sekali. Untuk orang-orang yang banyak amal ibadahnya daripada amal keburukannya, Allah pasang tirai sengaja agar hamba Allah yang lebih banyak baiknya daripada buruknya ini tidak malu dengan amal keburukan yang dia lakukan di dunia ini. Kemudian apabila dia didebati, diperdalam, maka itulah yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hamba yang dia hanya diperlihatkan kemudian dia mengakui, ya, bukankah kamu melakukan ini? Benar ya Allah. Ya, benar-benar sudah. Kemudian pada hari ini ketika aku dahulu menutupi aibmu di dunia dan sekarang aku ampuni dosa-dosamu. Ya, dahulu aku tutupi aibmu di dunia dan sekarang aku ampuni dosamu di sini. Itu adalah ashabul yamin. Mereka yang lebih dominan baiknya daripada buruknya. Kemudian dijelaskan oleh para ulama yang lainnya bahwasanya ashabul yamin itu mereka adalah golongan yang nanti di padang mahsyar di sebelah kanan arsy Allah. Di sebelah kanan arsy Allah. Jadi nanti manusia terbagi beberapa kelompok. Ada golongan kiri, ada golongan kanan. Golongan kanan dari arsy Allah itu manusia yang nantinya akan selamat. Golongan yang sebelah kiri itu nantinya yang akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ke-40 Allah Subhanahu wa taala berfirman fi jannati yatasaalun. Fi artinya di dalam, jannat artinya surga, taman-taman. Ini masih membahas tentang ashabul yamin. Ashabul yamin itu nanti posisinya di mana? Fi jannatin. Mereka ashabul yamin berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, yatasaalun. Mereka saling bertanya. Mereka saling bertanya, saling bicara, ngobrol dengan sesama penghuni surga. Mereka komunikasi dengan penghuni surga, saling bertanya, itu kenapa ya penghuni neraka kok bisa masuk neraka? Begitu. Ya, jadi nanti pada hari kiamat penduduk surga bisa komunikasi dengan sesama penduduk surga, plus mereka juga bisa komunikasi dengan penghuni neraka atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita telusuri ayat-ayat Al-Qur'an, itu tercatat 3 komunikasi yang dilakukan penghuni surga dengan penghuni neraka. Komunikasi yang pertama adalah pertanyaan. Apakah kalian telah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rabb kalian kepada kalian? Qalu na'am. Iya, penghuni neraka berkata iya. Ternyata yang diancamkan oleh Rabb kita itu ternyata benar, nyata. Itu komunikasi yang pertama. Kemudian komunikasi yang kedua, mereka minta setetes air dari penghuni surga. Mereka minta setetes air saja, setetes saja. Ya, akan tetapi itu tidak bisa dilakukan sampai unta masuk ke dalam lubang jarum. Nggak mungkin bisa. Kenapa? Karena memang terhalangi atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi komunikasi pertama bertanya, komunikasi kedua adalah minta, mereka minta-minta, komunikasi yang ketiga adalah mereka menyampaikan penyesalannya. Kami telah terlambat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu komunikasi antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Ya, sebagaimana kita di sini Allah izinkan. Bagaimana kalau ada yang bertanya, bagaimana mungkin caranya surga dan neraka kan terpisah? Kok bisa komunikasi? Ya, kita ini sekarang bagaimana canggihnya alat ini, dari ujung dunia ke ujung dunia kita bisa malah melihat, ya kan? Bisa melihat lawan bicara kita dengan HP ini, dengan WhatsApp, dengan yang semisalnya. Masa
itu menjadi suatu yang kita bingungkan, nggak perlu bingung. Kalau Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kepada kita akal untuk membuat alat bisa komunikasi, maka Allah Subhanahu wa taala nanti pasti lebih mampu untuk memberikan memberikan komunikasi atau memberikan kemampuan penghuni surga untuk berkomunikasi dengan penghuni neraka. Anil mujrimin, penghuni surga ashabul yamin itu bertanya tentang al-mujrimin. Al-mujrimin artinya orang-orang yang berdosa atau orang-orang yang lebih banyak jahatnya daripada kebaikannya, lebih banyak keburukannya. Jadi catatan amalnya itu dilihat ternyata lebih banyak lagi keburukannya atau lebih berat keburukannya daripada kebaikannya. Tentang mujrimin, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakor? Jadi penghuni surga nanya, yang buat kalian masuk ke dalam neraka sakor itu apa? Ini salah satu komunikasi juga. Ya, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakor? Qalu lam nakum minal musallin. Penghuni neraka menjawab, dahulu kami bukan termasuk orang-orang yang menegakkan sholat. Kami nggak sholat dulu di dunia. Jadi ternyata ketika seorang hamba meninggalkan sholatnya, maka itu bisa menjadi sebab dia dimasukkan ke dalam neraka sakor Allah Subhanahu wa taala. Itu jawaban pertama. Jawaban kedua yang menyebabkan mereka para penghuni neraka berada di dalam neraka, ada yang jawabannya walam nakun nut'imul miskin. Kami tidak memberi makan orang-orang miskin. Dia berkecukupan, dia berkemampuan. Tetangganya belum makan, sedangkan dia banyak menu makanan di rumahnya. Ya, warga sekitarnya ada yang sudah mau mati dikarenakan kelaparan, sedangkan dia tidak memberikan bantuan dalam keadaan dia tahu, dia lapang, dia mampu, tapi dia tidak mau memberikan. Beda ceritanya tadi kalau kita nggak tahu, karena kan masyarakat ini banyak dia jenisnya. Ada yang berani dia menampakkan kesusahannya, ada yang nggak berani dia menampakkan kesusahan, tiba-tiba udah bunuh diri aja. Naudzubillah, tiba-tiba udah mati, kadang nggak bunuh diri tapi mati gitu, mati kelaparan, mati karena sakit. Ya, makanya di sini para ulama menganjurkan kita juga untuk sensitif dengan keadaan lingkungan kita. Kalau ada kita lihat saudara kita, tetangga kita kok agak kurus ya, agak lain ya, kok agak lemah ya, kok kayaknya ini susah nih, kayaknya ini sulit nih kayaknya. Ya, maka kita harus memberikan. Nah, walam naku nut'imul miskin, dan kami dahulu tidak memberi makan orang miskin, orang yang membutuhkan. Orang miskin ini lebih mampu daripada orang fakir. Kalau orang fakir itu dia makan, dijelaskan oleh para ulama, makannya sehari sekali kadang. Ya, tapi kalau orang fakir makannya hanya sekali sehari. Kalau orang miskin dia normal makannya dua kali sehari, 3 kali sehari. Bahkan kadang dia ada alat untuk berdagang, seperti yang terjadi pada kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Ketika Nabi Musa belajar dengan Nabi Khidir, di situ para nelayan itu punya sampan, dibocorin sama Nabi Khidir dengan alasan tertentu, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan di situ bahwasanya adapun orang-orang miskin itu loh. Di sini para ulama mengatakan berarti orang miskin itu dia punya alat untuk bekerja, dia punya motor, dia punya kerjaan, tapi tidak mencukupi kehidupannya. Orang-orang yang seperti ini kita juga harus bantu dia, mungkin uang sekolah anaknya, ya kan? Atau mungkin untuk sesuatu yang merupakan kedaruratan. Kemudian wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Alasan yang ketiga, jadi ada 4 alasan mereka masuk neraka. Yang ketiga, wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dan kami dahulu, nakhud itu berbincang-bincang atau membahas ma'al khaidin, bersama orang-orang yang berbincang-bincang. Ini khaid itu pembahasannya merupakan pembahasan yang batil gitu.
Bukan bicara-bicara yang normal, enggak, tapi bicaranya isinya kebatilan, isinya hoaks gitu. Jadi mereka ini dahulu ketika hidup sering menebarkan berita-berita dusta. Mereka ketika berkumpul sering menyebarkan berita-berita yang dusta. Ini juga menjadi penyebab seseorang dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami dahulu, ini alasan keempat mereka masuk neraka, mendustakan adanya hari pembalasan. Yang terakhir, hatta atanal yakin, hingga datang kepada kami al yakin, sesuatu yang diyakini oleh setiap makhluk. Bahkan orang kafir pun yakin. Nggak ada yang menolak tentang sesuatu ini. Apa itu? Kematian. Sampai datang kepada kami yang namanya kematian, barulah kami sadar. Tapi sadarnya sudah terlambat, ya. Jadi ini saja mungkin pelajaran kita. Maka kesimpulan daripada surah Al-Mudaththir dari ayat-ayat yang kita bacakan tadi, maka hendaknya kita memilih jalan ashabul yamin. Jangan sampai kita menjadi golongan yang dimasukkan ke dalam neraka sakornya Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia pelajaran kita. Naktafi bihadzal qadr ila huna, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.